Lantunan ayat suci Al-Quran berkumandang dari Masjid Raya Banda Aceh yang merupakan simbol kejayaan di Aceh. Di ibu kota Banda Aceh, banyak terlihat perkembangan rekonstruksi yang luar biasa dari bencana gempa dan tsunami yang mengakibatkan banyak kerusakan di provinsi ini pada Desember tahun 2004. Perumahan, jalan, dan berbagai infrastruktur yang merupakan hasil rekonstruksi dan rehabilitasi yang luar biasa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan lembaga internasional. Di pedalaman sepanjang pesisir pantai barat, tsunami telah menyapu habis seluruh perkampungan. Namun, sekarang tanaman telah tumbuh subur kembali. Perkampungan baru telah dibangun dan petani juga telah kembali bercocok tanam di areal persawahan yang telah direhabilitasi. Di daerah pantai di Kecamatan Lepung mengalami amukan ombak tsunami setinggi 15 meter yang telah menyapu bersih seluruh perkampungan, mengundulkan tanah, serta mengambil nyawa manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Hanya kurang lebih 1.000 orang yang selamat dari 15.000 penduduk. Di Kecamatan Lepung, sewaktu tsunami menimpa perkampungan kami, perempuan dan anak-anak di sini semuanya meninggal dan tidak ada yang selamat. 4 tahun berlalu sudah, namun masyarakat sudah menuju ke arah pemulihan. Sekarang penduduk di Lepung berjumlah 3.500 orang yang telah mendiami dusun-dusun baru. Saudara-saudara yang dahulu meninggalkan Aceh, kini kembali membantu pembangunan di dusun. Pak Adnan, seorang tokoh masyarakat, telah kehilangan istri dan anaknya pada waktu tsunami, dan sekarang beliau telah menikah kembali dan memulai keluarga baru. Kebetulan selama tahun ini ada 30 bayi yang lahir. Mereka adalah harapan kami untuk generasi berikutnya. Setelah bencana, prioritas utama adalah menyediakan tempat naungan dan keperluan pokok lainnya. Selanjutnya, bantuan diarahkan kepada petani agar dapat menggarap kembali sawahnya. Tetapi proses pemulihan lahan tidak semudah itu. Membersihkan puing-puing dan lahan-lahan merupakan proses trauma yang sangat sulit bagi masyarakat. Pertama sekali, kita merapikan sisa-sisa bangunan, rumah, kayu-kayu, sehingga terlihat seperti ini. Kemudian, kita membuat tanda-tanda untuk membatasi siapa pemilik tanah yang satu dengan yang lainnya. Dalam proses pembersihan, kami menemukan tulang-tulang manusia dari korban tsunami. Seperti yang terlihat di tangan saya ini. Kami telah menanam kembali tulang-tulang yang kami temukan tersebut. Bencana gempa dan tsunami telah mengubah Aceh selamanya. Rekonstruksi menciptakan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk melakukan hal-hal yang positif. Pemerintah melihat adanya kehidupan kembali di bidang pertanian yang dapat menyerap setengah dari tenaga kerja di Aceh. Dengan demikian, kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Dengan didukung dan didorong oleh komunitas lembaga donor internasional, pemerintah telah menerapkan cara yang inovatif partisipatif, yaitu dengan memberikan para petani dan masyarakat suatu peran yang lebih besar di dalam pelaksanaan rekonstruksi. Para petani diberi kesempatan untuk mengelola sendiri pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi luas areal lebih dari 50.000 hektar sawah tersebar di seluruh Aceh. Proyek ini adalah hibah dari Bank Pembangunan Asia sebesar 20 juta dolar dan merupakan proyek irigasi partisipatif pertama yang terbesar di Aceh. BRR adalah perwakilan badan pemerintah yang memimpin program pemulihan dan telah mengadopsi pendekatan partisipatif. Tidak hanya untuk industri pertanian, tetapi juga untuk perikanan. Cara ini sangat tepat untuk memastikan semua keuntungan yang diperoleh mengalir sepenuhnya kepada masyarakat setempat, dan juga membantu mengembangkan kapasitas di tingkat lokal. Di Lepung, petani membangun kembali saluran irigasi yang telah hancur oleh tsunami. Dengan dukungan dan pelatihan dari staf proyek dan konsultannya, para petani membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A untuk mengelola kontrak pelaksanaan konstruksi. Para petani berpartisipasi di dalam pelaksanaan perencanaan, desain, dan konstruksi jaringan irigasi, serta menerima upah bagi yang bekerja pada konstruksi. Apabila terdapat keuntungan, masyarakat akan menyimpannya. P3A telah menjadi tulang punggung untuk pemulihan lahan pertanian, membantu para petani untuk menyelesaikan masalah seperti pembuatan batas hak milik tanah.
Setelah pembersihan lahan, membatasi tanah, dan pembagian air dari saluran yang baru selesai dibangun, para petani di Lepung baru dapat memulai menanam padi kembali setelah 4 tahun sejak terjadinya bencana. Kita berusaha sekeras mungkin agar dapat menanam padi bulan ini. Menanam padi adalah sumber mata pencarian kami. Beras adalah makanan pokok kami di sini. Di pesisir pantai barat di Lambaro, kerusakan akibat tsunami juga sangat parah. Lahan-lahan persawahan yang subur menutupi jejak-jejak tragedi tsunami. Para petani tidak hanya membangun kembali saluran yang telah rusak, bahkan mereka juga sedang memperluas jaringan irigasinya untuk memperluas lahan yang belum tercakup. Saluran irigasi baru ini akan meningkatkan hasil produksi beras 2 kali lipat di sawah yang baru. Ini oleh masyarakat sangat berterima kasih karena memang mereka itu membuat untuk desa sendiri yang kemudian menguntungkan masyarakat dia sendiri. Jadi sehingga dengan adanya pembuatan saluran dan pelaksanaan oleh P3A, jadi ini menyangkut dengan areal persawahan kami di sini yang dulunya kami bersawah hanya 1 tahun sekali, tapi dengan adanya pelaksanaan pembuatan saluran ini, kami dari pihak petani telah dapat melaksanakan penanaman 2 tahun sekali. Peranan P3A di Lambaro tidak hanya menyelesaikan konstruksi saluran saja, tetapi akan berlanjut pada kegiatan operasi dan pemeliharaan yang bertumpu pada peran serta masyarakat karena irigasi tersebut milik mereka. Ini Pak, kami telah membuat rencana untuk kelanjutan ke depannya, untuk berusaha supaya jangan terjadi rusak saluran ini sebelum masanya. Jadi kami berharap mengadakan giliran per dusun nanti untuk setiap desanya untuk mengadakan kerja sosial pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat. Para petani menyayangkan adanya satu jalur saluran yang sudah mulai rusak. Pekerjaan konstruksi saluran tersebut dilaksanakan oleh kontraktor, bukan petani. Menurut para petani, rangka besi yang biasa disebut wire mesh tidak ada di beberapa ruas saluran tersebut. Yang ada merasa kecewa sedikit oleh masyarakat bahwasanya yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang tanpa ada musyawarah dengan aparat desa, jadi sehingga mengalami mutu yang kurang baik sedikit di lapangan. Jauh perbedaannya dengan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak daripada P3A yang kami sebutkan tadi di atas. Di dalam proyek ini, sekitar 80% dari 621 kontrak diberikan kepada P3A. Sisanya diberikan kepada kontraktor, seperti yang telah biasa dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, pemerintah telah menyadari bahwa mutu pekerjaan konstruksi dan kegiatan pemeliharaan saluran yang dilakukan oleh petani, kualitas hasilnya lebih bagus. Kualitas paket SP3 lebih baik dari LCB karena petani merasa memiliki dan merasa tanggung jawab yang besar karena nanti berkaitan dengan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut. Saya pikir saya selaku Satker dari pemantauan saya di lapangan sangat tepat bila diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada jaringan tersier. Proyek irigasi ini telah menghasilkan pemberdayaan 450 P3A. Saluran baru dibangun sepanjang 120 km melalui ikatan kontrak dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan produksi beras di Aceh sebanyak lebih dari 100.000 ton setiap tahun. Kita telah memperagakan secara jelas, berdampingan dengan pemerintah dapat menghasilkan infrastruktur irigasi partisipatif. Hal ini sangat penting, sehingga pemerintah percaya diri dapat mengadopsi pendekatan ini di masa yang akan datang. Keuntungan utama yang telah kita lihat dengan nyata adalah kualitas pekerjaan lebih superior dibandingkan dengan konstruksi irigasi secara tradisional. Lebih murah, lebih cost efektif, tetapi lebih penting lagi, mereka mempunyai rasa kepemilikan. Karena mereka berpartisipasi di lokasi, mendesain dalam perencanaan proyek tersebut. Mereka membangun sesuatu yang akan mereka pelihara. Oleh karena itu, cara ini akan bertahan seterusnya dan lebih efektif. Proyek rehabilitasi irigasi sudah menunjukkan dampaknya di daerah pesisir utara Aceh. Para petaninya mempunyai tradisi dalam hal bekerja sama dan ikut terlibat di dalam kegiatan irigasi.
Beberapa desa di sepanjang pantai utara tersebut mengalami kerusakan karena tsunami, walaupun areal persawahannya selamat tidak terkena bencana. Namun demikian, petani mengalami permasalahan yang lain. Selama 30 tahun, daerah ini merupakan pusat dari konflik yang menyengsarakan masyarakat pedesaan. Bencana tsunami mempercepat proses berakhirnya konflik yang hal ini terjadi pada tahun 2005. Di Samalanga, para petani bersama-sama melakukan panen raya dan merasakan manfaat saluran beton bertulang yang mereka kerjakan pada tahun 2007. Menurut para petani, saluran ini telah meningkatkan hasil panen 2 kali lipat, yaitu dari 4 ton menjadi 8 ton per hektar. Pada masa lalu, konflik membuat susah untuk bertani dan keadaan jaringan irigasi rusak tidak terawat. Demikian kenangan seorang petani yang bernama Abdul Ghani. Waktu konflik, mungkin masyarakat sekitarnya cukup. Sewaktu masa konflik, masyarakat sangat takut. Terkadang kita hanya bisa makan 1 kali saja, dan kita harus meninggalkan rumah kita dan pergi ke pengungsian di Mura. Dan di sawah terdapat kawat-kawat duri, sehingga kita tidak dapat bersawah. Sekarang konflik sudah berakhir, lahan dapat digarap kembali, dan hasilnya sangat memuaskan. Dengan saluran yang baru, sawah-sawah dengan cukup terairi, tidak hanya sawah saja, tetapi sawah-sawah lainnya. Hasil panen pun meningkat dan petani-petani sangat puas. Penghasilan daripada cukup rasa memuaskan peningkatan. Pak Sulaiman adalah mantan komandan pasukan dari Gerakan Aceh Merdeka, kembali ke kampung halamannya setelah kesepakatan perdamaian. Beliau terpilih sebagai ketua gabungan P3A yang membawahi 4 perkumpulan di Samalanga. Kepada masyarakatnya agar untuk ke depan berlebih. Petani harus meningkatkan hasil panen agar dapat menyimpan modal. Lebih cepat menyimpan modal, lebih cepat mereka dapat memulai usaha kecil. Selama konflik, ekonomi sangat buruk dan rakyat menderita karena tidak dapat berusaha. Sekarang mereka saling bantu-membantu. Tujuan utama dari perkumpulan pemakai air untuk membantu petani mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk membawa kemakmuran bagi khusus petani. Memanfaatkan pelayanan air hasil perbaikan irigasi, petani di Samalanga belajar tata cara bercocok tanam padi yang menjanjikan hasil yang lebih tinggi dengan menerapkan pengelolaan air, pupuk organik, dan pestisida yang efektif. Tata cara ini dinamakan SRI yang merupakan bagian program pertanian yang disponsori oleh pemerintah. Terutama karena pada SRI-nya, kita mempromosikan tata cara SRI karena tata cara ini lebih ramah lingkungan dan hasil produksinya lebih baik daripada cara tradisional yang sudah kita lakukan selama ini. Di samping itu, biayanya lebih murah. Pestisidanya kita racik sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami tanpa dampak negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan. Kita juga membuat kompos cair untuk menyuburkan benih, sehingga akan memperbanyak jumlah malai dan gabah. dan juga perangsang untuk maksimal bulir gitu. Petani sangat heran dengan tata cara SRI ini karena hasil gabah yang diperoleh di petak percontohan 20% lebih tinggi daripada hasil gabah persawahan lainnya di Samalanga. Di Pandra, lahan sedang dikelola untuk persiapan tanam. Jaringan irigasi di daerah ini meliputi 1.000 hektar sawah yang subur. Petani di Pandra mempunyai sejarah panjang tentang keterlibatannya di dalam pengelolaan jaringan irigasi. Hal ini sudah berlangsung sejak beberapa abad yang lalu yang dikenal dengan sebutan kejremblang. Dengan dukungan dari Dinas Pengairan selama 20 tahun terakhir ini, para petani di Pandra telah membentuk organisasi gabungan P3A yang terdiri dari 17 perkumpulan yang anggotanya mencakup 1.700 keluarga. Kegiatan P3A dilakukan berdasarkan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan beberapa perkumpulan tersebut mempunyai petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan perkumpulan. Dananya diperoleh dari iuran irigasi yang dipungut dari anggota pada musim panen sebesar 40 kg gabah per hektar. Setiap pengutipan berumur. Anggota memutuskan berapa banyak iuran yang harus dipungut. Untuk apa hasil iuran tersebut? Apa yang akan ia beli? Jadi sangat transparan. Iuran irigasi ini dijadikan modal untuk perkumpulan kita.
Petani di Pandra sangat efisien di dalam pelaksanaan konstruksi saluran irigasi. P3A ini memperoleh keuntungan dari kontrak kerja pelaksanaan konstruksi. Bila selesai proyek, menempah dalam SAU. SAU-nya digunakan untuk modal. Setelah proyek selesai, keuntungan didapat dan dipakai sebagai modal untuk kesejahteraan anggota. Kami mendirikan koperasi karena petani-petani membutuhkan pupuk dan hama racun. Modal tersebut digunakan untuk membeli pupuk dan racun hama. Jadi pupuknya kamu selalu dari modalnya. Memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Tuhan. Di Tringgading masih dapat ditemui sebagian petani yang menumbuk padi dengan cara tradisional. Daerah ini terkenal dengan hasil kerajinan tangan pembuatan tikar yang dilakukan oleh para wanita. Tikar tersebut merupakan sumber penghasilan yang lumayan bagi keluarga. Kaum wanita memainkan peranan yang sangat menonjol di Tringgading, bukan hanya dalam kerajinan tangan, tetapi juga dalam bercocok tanam. Biasanya anggota P3A di Aceh yang aktif adalah lelaki, namun tidak demikian di Tringgading, di mana kaum wanita ambil bagian di dalam pekerjaan konstruksi saluran. Para wanita ingin ambil bagian dalam pekerjaan konstruksi saluran, jadi saya sampaikan hal ini kepada Ketua P3A. Setelah berdiskusi, kita putuskan supaya 5 wanita memperoleh giliran ikut melaksanaan pekerjaan konstruksi saluran setiap harinya. Selain bekerja pada konstruksi saluran, para wanita di Tringgading juga terlibat dalam kegiatan pemeliharaan saluran irigasi. Baik lelaki maupun wanita bertanggung jawab secara setara di dalam pemeliharaan saluran, sehingga air dapat seterusnya mengalir dengan lancar ke persawahan. Pertama kali kami mengunjungi masyarakat, cenderung kita meremehkan kapasitas untuk menyerap pendekatan-pendekatan baru serta keinginan untuk berpartisipasi. Mereka telah berusaha dalam bentuk waktu, pikiran, serta tenaga, sehingga program ini lebih efektif. Di daerah yang ditimpa bencana dan konflik ini, para petani Aceh telah bersawah kembali, menghidupkan kembali sektor pertanian, memperluas dan mengembangkan irigasi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat pedesaan.